Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita syukuri, kita gembira, nyaman, senang. Insya Allah ini mau mudzakarah ilmu lagi. Alhamdulillah. Innamas sabru bitasabur, innamal hilmu bitahallum. Orang bisa sabar ini karena latihan menyabar-nyabarkan. Orang bisa punya sifat hilm, tidak mudah membalas, mudah menerima. Kenapa? Bitahallum, karena latihan juga. Menikmati amal juga seperti itu. Kata guru kita Romo Yai Uzairon Taifur Abdillah rahimahullahu ta'ala, ngamal ya ngono kuwi Kang. Kalau kita rasakan, oh ini sholat nikmat, oh ini ngaji nikmat, akhirnya nikmat betulan. Kita rasakan, oh sholat ini perkara agung, ngaji ini perkara besar, nanti besar betulan. Tapi kalau beramal nggak pernah rasakan, ya nanti hambar, rutinitas. Maka insya Allah kita duduk di majelis ini, kita rasakan. Insya Allah. Ini perintah Allah besar, nikmat. Di baliknya ada macam-macam kebaikan. Alhamdulillah. Ini adik-adik yang ngajak siapa ini? Agak maju sini aja Mas. Jangan kalah sama bapak-bapak. Nggak ada yang bersandar. Agak sini. Sini ya, jangan. Biar nggak bersandar. Ustaz orang angkat Ustaz. Sekarang kita masuk bab sholat. Nggih. Najis sudah, haid nifas sudah kemarin itu. Sekarang kita masuk bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholah, kitab menerangkan hukum-hukum sholat. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Ya pada sholat niku nek secara bahasa Arab maknane padha kalih ya padha ndonga. Sholat itu doa. Kenapa sholat dinamakan sholat? Karena dalam pekerjaan kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuknya, sujudnya, macam-macam. Di situ terkandung doa. Akhirnya karena dalam rangkaian perbuatan ini dan perkataan di situ mengandung doa, akhirnya dinamakan sholat. Sholat artinya apa Pak? Doa. Secara bahasa sholat artinya doa. Makanya kalau ada orang sholat kok nggak merasa doa, ini berarti ya kurang pas. Sholat itu loh doa.
Kalau kita sholat nggak merasa ini sebuah doa, ya pripun iki berarti? Pas mboten iki Mbah Suyuti. Enten wong sholat itu artinya ndonga, tapi piyambake sholat ora rumangsa ndonga. Berarti ada sesuatu yang kurang pas. Makanya sering saya sampaikan, kalau sebisanya Pak, bukan sebisanya, diusahakan betul. Jenengan arti-arti bacaan sholat itu tahu, walaupun nggak tahu secara persis, tapi secara garis besar. Adik-adik ini coba tahu nggak? Iya karena butuh wa iya karena stain. Surat apa ini? Artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu bapak-bapak? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Merasa lemah, nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong oleh Allah. Sadar bahwa semua ibadah, semua aktivitas kehidupan ini hanya untuk menyembah, menghamba kepada Allah. Akhirnya kerasa. Ini jane nggih pun wektune lah, aku wis tuwa. Telat belajar ngono-ngono kuwi lho, klentu, Pak. Justru mun sepuh niku tambah wayahe mempeng belajar sing ngaten-ngaten iki. Kita sholat itu sudah puluhan tahun. Nggih napa nggih? Nggih. Tapi pripun sekarang ini sholatnya kita tingkatan mutunya. Paham arti bacaan ya, dimulai dari Fatihah dulu. Luangkan waktu sehari 5 menit baca Fatihah artinya. Besok 5 menit. Tentukan waktu. Pokoknya bune-bune ojo ganggu aku. Pak Destor jaminan. Pokoknya setiap jam 6 aku nggak boleh diganggu. 10 menit jangan ganggu aku. Ada apa toh Pak? Pokoknya setiap jam 6 pagi 10 menit aku mau buka buku pasolatan. Dulu kok koyo cah TK cah MI. Oh MI piye to? Iki penting. Nah, aku mau memperdalam lagi arti bacaan-bacaan sholat. Sami Allahu liman hamidah artinya puluhan tahun sholat tuh nggih. Adik-adik ini Sami Allahu liman hamidah. Berapa? Nek arti secara letter lagi Allah maha mendengar orang yang memujinya. Maksudnya apa? Ya Allah, terimalah pujian orang yang memujimu. Semoga Allah menerima seseorang yang memuji kepadanya. Taqabbalallahu liman hamidahu. Ngeten iki lho Pak. Ini sholat pun puluhan tahun kita sedereng apal. Kenapa kok belum apal? Karena tidak menyempatkan waktu untuk belajar membaca. Maka kita masuk lagi bab sholat. Walaupun sudah lama, tapi kita mau memperbaiki sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang waktu-waktu sholat sekilas mawon ya. Waktu maghrib itu tiba ketika matahari tenggelam. Kalau baru tenggelam sebagian sudah maghrib belum? Misalnya matahari ya. Ini matahari. Mengselep. Tasik kita sidik. Niki pun maghrib dereng? Belum.
belum boleh buka puasa kita, belum masuk waktu sholat maghrib. Nah kalau sudah tenggelam seluruhnya, nggak kelihatan lagi, baru ini masuk maghrib. Nah kalau waktu subuh, kapan masuknya waktu subuh? Muncul fajar, tulu'ul fajri, di langit itu sudah mulai ada terang, seret, arai horizontal, mendatar, sudah mulai ada terangnya. Nih, itu mulai masuk waktu subuh. Kapan habisnya waktu subuh? Terbit matahari. Terbit sebagian atau terbit seluruhan? Sebagian. Matahari ini terbit sedikit. Ini masih subuh atau sudah habis? Sudah habis. Tidak nunggu matahari terbit sempurna. Beda kalau waktu maghrib tadi, tenggelamnya sempurna baru masuk maghrib. Tapi kalau habisnya waktu subuh, muncul dikit, itu subuh sudah habis. Ini banyak nggak? Tinggal ini. Kalau kita di tengah hutan atau anggap saja di satu tempat terpencil, jamnya mati, nggak dengar suara adzan, terus gimana itu menentukan waktu sholat? Ya, semua zuhur, asar, maghrib, isya, ini beriman caranya. Dengan kita berijtihad, dengan kita pakai apalah tanda-tanda yang bisa kita ketahui, atau bayangan, atau lihat burung-burung sudah mulai kembali ke sarang, atau lihat gelapnya malam. Tapi kita harus mikir yang ada dasarnya walaupun lemah, namanya istihad. Iki burung-burung sudah mulai kembali ke sarang, mestinya ini sudah waktu maghrib. Maghrib ini dah usoli fardul maghrib. Maghrib ini maghrib, insyaallah maghrib. Usoli fardul maghrib, Allahu akbar, sah. Tapi kalau sama sekali nggak ada pemikiran, langsung kita maghrib, wes perasaanku maghrib, Allahu akbar, mboten delok tanda-tanda napa-napa blas, nggak sah. Harus ada lihat tanda-tanda, namanya berijtihad. Kalau zuhur mudah, pokoknya bayang-bayang benda sudah mulai belok. Ketika matahari terbit, bayang-bayang benda menuju ke arah ini benda ini. Matahari terbit dari arah sana, timur. Berarti bayangannya ke barat, ke sini bayangannya. Kapan waktu zuhur? Ketika matahari sudah tergelincir, sudah begini dikit, bayang-bayang sudah mulai belok ke timur. Itu namanya waktu zuhur. Kalau waktu asar, kapan mulai masuk? Ketika habisnya waktu zuhur, itu ketika bayang-bayang sama panjang dengan benda. Bendanya 1 meter, terus bayangannya nggih 1 meter, tanpa menghitung bayang-bayang waktu istiwa. Nggih. Intine ngoten. Nggih. Isa ketika hilang mega merah, langit sudah gelap sempurna. Ternyata langit tasik enten abang-abang, niku tasik maghrib. Langitnya sudah gelap tapi masih ada merah-merah, itu masih maghrib. Isya ketika merah-merah di langit sudah hilang sempurna. Ghiyabus safaq al-ahmar, hilangnya mega merah, menandakan masuknya waktu sholat isya.
Nek sholat witir kapan waktunya? Sehabis sholat isya. Nih. Berarti kalau kita belum sholat isya kok sholat witir, maka sholat witir kita tidak sah. Habis maghrib jenengan tidur, tangi-tangi bengi jam 1 dereng isaan, tak witir sik, isaane engko keri, misale. Akhirnya usolli sunatal witri, Allahu Akbar, padahal belum sholat isya, sholat witirnya tidak sah. Waktu-waktu sholat. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kita bahas syarat wajibnya sholat. Ada 3, Dek. Enten-enten syarat wajib sholat 3. Islam, balik, berakal. Islam jelas, berarti kalau nggak Islam nggak wajib sholat. Orang kafir asli itu tidak wajib sholat selama sejak muda kufur, umur 1 tahun nembe mlebet Islam. Apakah sholat yang dulu wajib diqadha sejak balik? Tidak, karena dia kafir asli maka tidak wajib sholat. Beda kalau murtad, naudzubillah min dzalik. Murtad itu wajib sholat. Enten tiyang Islam umur 30 tahun murtad, umur 1 tahun mlebet Islam alih. Niki wajib qadha sholat 20 tahun. Selama murtad dia wajib sholat. Naudzubillah kalau mati dalam kemurtadan dosanya double. Dosa kekufuran ya sama dosa meninggalkan sholat. Makanya tiang murtad niku sak elek-eleke wong. Jane pun ngambah dalane surga kok ditinggal. Niku getune tidak bisa dibayangkan. Konten pertanyaan masalah waktu sholat dulu. Ada, Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang sambil seumpamanya Pak, yang orang itu saya kepercayaan lah masalahnya, tapi senang sholat. 50% berapa maksudnya? Maksudnya gini, akalnya isinya nggak penuh lah ya. Oke. Masih ada ini. Enten bocor ya. Ya, kalau saya minta 100%. Terus tapi anak itu senang sholat. Ya kadang-kadang lingkungannya kan barisannya itu iya loh rasanya loh ya. Termasuk saya juga itu kira-kira bagaimana? Nggak apa ya, wajib nggak baik. Ya kita kan nggak tahu ya. Pokoknya kalau akalnya bisa sampai kepikiran oh sholat ini wajib, berarti dia wajib sholat. Kadang-kadang menurut kita agak bocor ya, tetapi dia ya ada pahamnya. Jadi selagi dia bisa memahami Islam itu ada syariat yang namanya sholat. Sholat itu wajib, maka aku sholat. Ini sholatnya sah dan dia wajib sholat. Tapi kalau sama sekali nggak paham, ya itu berarti tidak berakal, tidak wajib sholat. Oke. Berarti orang tadi sah sholatnya kalau masih bisa memikir seperti itu. Walaupun di beberapa hal dia blank, kosong, tetapi dia paham Islam ada aturan namanya sholat. Sholat itu wajib, sholat itu baca Fatihah gini-gini, sah sholatnya. Nah. Begini Pak, pernah itu saya ingatkan Pak,
Yo kadang-kadang ingatan itu eling, kadang-kadang tidak. Iya. Ling, kowe nek sembahyang iki, wah aku melok enak. Yo wis. Tapi udah nangkat ya. Oh mboten kan. Kalau niki seneng kalau ngeten iki tapi ngeten iki jangkit. Jadi pribadi Pak ya. Yeah. Karena saya lihat sendiri, sebenarnya dari lihat nggak usah sebutkan namanya malah nggak baik nanti. Yeah. Yang penting sering ikut. Ya sudah saya ya kadang saya ya sak maunya dia lah, kalau dia ikut monggo, kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Yeah. Berarti ada tanda-tanda dia nggak paham memang. Hasilnya mungkin nggak wajib sholat bagi dia. Pokoknya selagi dia tidak tahu aturan tentang sholat, bahwa sholat itu wajib, aturannya sholat begini-begini, berarti dia nggak wajib sholat. Nah, taunya melok wong, kayak wong dieloi, istuwek kayak tak elokane. Seperti tanda saya Ustaz. Itu pagi itu sudah ngaji sampai malam ngaji terus, tapi nggak tahu sholat itu apa, nggak tahu. Pinter ngaji, tapi ngajinya ya orangnya nggak waras juga. Bunyi tapi ini, bunyi suaranya. Bunyi bisa jelas fasih. Oh, masya Allah. Tapi dia nggak tahu tentang sholat. Nah, kok bisa itu diajar? waras ya, karena ditinggal istrinya terus linglung sampai sekarang. Oh begitu. Tanda, namanya bangga. Tadinya sehat, waras, Punya anak juga. akhirnya dalam sehatnya dulu pun belajar ngaji Quran bisa. Jadi sekarang itu kerjanya jalan kemana, pakai sepeda, pada Mas Pati, Magetan, Madiun, balik itu aja tiap hari. Masya Allah. Jadi kalau ada orang ngaji tuh ikut ngaji. Manusia itu kalau kena beban yang berat, pikiran yang begitu berat, stres. Ini biasanya pakai baca pemilu kadang yang stres. Iya Pak Ustaz, bahasa nasi. Ya yang Bahasa itu. itu. Kadang baca pemilu sami stres. Jalan kemana gitu tuh. Nih, disentak duit pirang-pirang ya. Boleh Pak tanya-tanya? Nggih, monggo. Ini tapi menyimpang sedikit tapi untuk agama. Ini saya mau video Bapak karena saya belum tahu. Jadi ada teman-teman, ayo Pak, nanti terus di mata Mino tahu apa benarnya 4 bulan. Kalau 3 hari ya saya ikut Pak. Kalau 4 hari aku mesti geger ke bujuku bukan. Kalau aku mau geger, mau tinggal di terus. Itu memang kalau di umat Islam wajib. Kalau wajib saya mau mengumpulin, mungkin tanda-tandane, karena di bangku geger kalau butuh geger itu juga HP. Dan betul Pak, saya sering biasa. Tapi kalau 3 hari jadi teman saya mau. Tapi kalau yang 40 hari, terus 4 bulan yang kalau istilahnya negeri jauh lah, nanti saya bilang negeri jauh. Itu kalau memang wajib Pak, ya mau diberitahu sing wajib niku nggih, yang wajib niku dakwah wajib. Tapi cara dakwah macam-macam. Sing wajib niku dandani iman. Aja ngantek ada keimanan yang tidak pas. Carane dandani iman macam-macam. Langsung kaitannya dengan jenengan, kalau memang napa namine istri belum paham, kalau dia tinggal 40 hari ini nggak usah. Nah, apalagi di kampung seperti ini nanti malah jadi fitnah. Ya, fitnahnya nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Keluarga tinggal. Pribadi saya Pak, saya nggak kasih makan. Saya nggak izin Pak, teman-teman jawab ini ketuanya. Kadang-kadang muncul
lho ngono tamu gak oleh lho aku nek dhewe ngomongi kok iso apa. Wong iki sijen opo ngatur iki kan kadang-kadang saya. Jadi maaf ya, maaf. Jadi biar saya ngerti. Makanya dalam dakwah ini kan ya aku manut. Karena nggak suka itu balik lagi Pak. Saya ikut Pak, jajak lingkungan sini. Tapi nek atau aku tak hari-hari. Nek sing 40 hari ini kan soalnya saya kan ngerti peraturan dengan mulai ini kalau percuma. Aku aja di teman-teman toh. Teman-teman ini kadang ini yo. Namanya orang banyak Pak yang pikirannya ada ini ya ini kan orang banyak. Jadi terima kasih. Jadi ini suatu wawasan untuk saya. Nanti kalau mengkongkot gue saja, ibu sering kesini. Kalau maghrib, rajin di sini. Hanya kadang-kadang kalau betul sakit, kesel apa karena supaya bayang hujan pagi lagi. Banyak makin aku hujan. Cuma tuh gegeran. Ya, terus balik niku umur pinten? Orang balik itu paling lambat umur 15 tahun. Umur berapa, Dek? 13. Sudah balik belum? Sampun. Sudah balik. Pun sunat. Wajib sunat. Laki-laki wajib sunat. Aja wedi. Ngenteni SMA sedang ketul gamane. Pecok. Balik itu paling cepat umur 9 tahun. Kalau wanita umur 9 tahun sudah haid, laki-laki umur 9 tahun sudah keluar mani, berarti sudah balik. Paling lambat balik niku umur 15 tahun. Walaupun belum haid, walaupun belum keluar mani untuk laki-laki, kalau sudah 15 tahun berarti sudah balik, sudah wajib sholat. Enggak sholat berdosa besar kalau sudah balik. Tapi walaupun wajibnya itu ketika sudah balik, orang tua wajib memerintah anaknya untuk sholat. Kapan? Ketika umur 7 tahun. Wajib orang tua mulai memerintah anaknya sholat. Tapi kalau nggak mau sholat, nggak boleh dimarahi ketika umurnya masih 7 tahun. Kapan mulai dimarahi? Kalau sudah 10 tahun. Walaupun sholat bagi dia belum wajib, biasanya gitu. Tapi sudah 10 tahun kok nggak sholat, fadribu, Nabi menyuruh orang tua memukul anaknya, tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas yang menyakitkan. Satu pelajaran bagi kita, ketaatan itu perlu dilatih. Dia belum wajib sholat, masih jauh ini. Anggap saja baliknya umur 14 tahun. Umur pitu berarti tasik pinten tahun itu? Isik 7 tahun. Tapi Nabi mengajari sejak 7 tahun sudah dilatih. Biar biasa, belum, jangan dimarahi. Dilatih, dicontoni, diajak, dilatih, dicontoni, diajak, diarahkan. Nggak boleh dimarahi, nggak boleh. Terus bertahun-tahun gitu, sehingga nanti ketika sholat sudah jadi wajib bagi dia karena dia sudah balik, gampang, sudah biasa. Hari ini karena orang tua kurang melatih, kurang nyontoni, akhirnya anaknya ketika balik sholat seabad. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Semua anak lahir ke dunia lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi
Nasrani atau Majusi. Didikan orang tua, Pak, pengaruh. Kenakalan anak dimulai dari kenakalan orang tua. Makanya ditobati, biar anaknya kena pengaruh. Jangan nakal lagi orang tuanya. Dulu bikinnya lupa nggak baca bismillah, maka sekarang kata Romo Yai, baca bismillah yang banyak, diniatkan untuk anaknya. Ngodoi dulu ketika bikin nggak baca bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan lagi? Adik-adik tanya nggak? Sholat sudah bisa semua? Doa kunut siapa yang hafal? Sholat hajat itu terbaiknya di rumah. Oke. Semua sholat sunnah asli hukumnya, kebanyakan nih, bukan semua, hampir semua sholat sunnah atau umumnya sholat sunnah, kebanyakan sholat sunnah itu paling afdol adalah dikerjakan di rumah, kecuali beberapa sholat sunnah. Sholat duha niki afdol di masjid. Sholat tahiyatul masjid jelas gak bisa di rumah. Sholat duha, sholat id, sholat tarawih, sholat istisqa minta hujan, gerhana, ini kok afdal di masjid. Tapi yang namanya rawatib, qobliyah, ba'diyah niku nggih, tahajud, witir, hajat, tobat, tasbih, ini bagusnya di rumah paling afdal. Kecuali kalau di rumah malah ndadekne ngendi-ngendi. Kalau di aslinya afdolnya di rumah. Tapi aku ki nek nang omah ki sengko sibuk opos malah nggak terlaksana, tertunda, nanti jadi afdol di masjid. Tapi kita perlu tahu asli hukumnya afdol di rumah. Tapi kalau ada hal-hal lain, nanti di rumah malah jadi menyepelekan, malah bisa kelewat, sibuk ngomong putune. Iki mau ngecat umur rampung, ngecat sik ya malah. Dandani napa dewi? Nah, itu nanti jadi afdal di masjid. Bisa berubah jadi afdal di masjid. Aslinya di rumah, tapi karena ada hal-hal lain, jadi lebih utama di masjid. Kadang di sepatnya sholat tahajud itu berjamaah di masjid. Ya saya. Bukan hanya nggak apa-apa, saya. Biasanya itu untuk biar orang bisa bareng-bareng semangat, nanti dibikin jamaah. Tapi asli hukumnya itu afdal di rumah dan tidak disunahkan berjamaah. Asli hukumnya tidak disunahkan berjamaah. Kecuali sholat id, sholat istisqa, gerhana, ini sunah jamaah. Ini sholat sunnah hari-harian niku, rawatib, duha, witir, tahajud niku tidak disunahkan berjamaah. Kalau jamaah gimana? Bagus. Kalau niatnya menyemangatkan, penono koncone ben malah dadi istiqomah ajeg. Kalau wudu, maksudnya berapa nih? Wudu jamaah. Begini maksudnya gini, kita wudu di rumah, terus langsung sini masuk, atau wudu di masjid, ini. Nah, niku jelas. Sama saja. Mboten. Oh, nggih maksudnya jelas. Afdal di rumah, mutlak, enggak ada kecuali. Kecuali nang omah banyune entek. Kalau wudu ya, kecuali batal juga di tengah jalan. Jelas rugi banget kalau kita wudunya di masjid. Di mana ruginya? Itu langkah-langkah kakinya jadi nggak dihitung nanti. Fadilah khusus langkah
akan dinaikkan derajat, dihapus dosa, ditulis kebaikan-kebaikan hasanah. Itu berlaku untuk orang yang keluar dari rumah sudah punya wudhu. Tidak apa-apa Pak. Ngerti kok ya. Bapak wis ngerti alhamdulillah kan luwe api lah. Mantap. Soalnya ya saya dengar gitu. Saya berani ngomong kalau Pak Fatih kan PJ asli jadi di benerin. Berarti belum ngomong. Iya. Kalau masalah kita Pak, itu yang bagus tuh habis sholat tahajud apa selesai sholat isya? Witir. Oh, dua-duanya bagus. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu witirnya sebelum tidur, selepas isya. Beliau ngambil tertib hati-hati. Jangan-jangan malam ini malam terakhirku, nanti aku nggak bangun malam. Dah tak witir dulu sebelum tidur. Sinten iki? Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengambil tertib ketegasan. Insya Allah aku tangi kok. Bismillah. Aku mau doa nanti Allah supaya membangunkan aku. Pasti bangun aku, insya Allah. Akhirnya witirnya malam hari, bangun tidur, habis tahajud terus witir. Kedua-duanya bagus, terserah jenengan. Nek kula piyambak sebelum tidur. Soalnya ini kula nggih kadang-kadang cok kebablasan. Akhirnya habis isya langsung witir. Kebablasan ragure. Iya. Kebablasan mboten goreng. Iya, ini kula mboten star adik kula. Iya. Kalau Pak, kalau taklim kan nggak wajib. Beribad? Kalau taklim kan nggak wajib. Taklim begitu ya? Iya, maksudnya di sini kadang-kadang yang sembahyang itu ada berdua. Saya dengan Pak Sopo di Tinayang, tinggi kota dulu. Ya, Maulana, karena Pak Maulana ini kalau taklim nggak gelem, nggak iso, jadi ini Pak ikut saya nggak bisa, dan sebenarnya mau coba tapi tinggi nom aja ini taklim. Tapi upama kepepet tenan tuh, untuk upama yang kepepet, kok mau nggak taklim nggak apa? Mboten apa-apa. Oh gitu. Kok sih dia perlu Dan taklim niku arahannya bukan setiap waktu sholat kok taklim terus, bukan. Taklim itu cukup satu kali. Bar maghrib tok pun. Lainnya habis isya, habis subuh, habis zuhur, habis asar enggak usah taklim. Iya. Kenapa? Karena orang itu kan kekuatannya enggak sama. Nggih napa nggih? Nggih. Engko para masyayikh sing damel aturan dakwah niku pun bijaksana. Jangan sampai dianggap memberatkan umat dakwah ini. Oh gitu. Iya, kalau pas semangat, kalau pas kita keluar ya taklim terus nggak apa-apa. Tapi di harian di masjid kampung kita sendiri satu kali saja. Pilih jamaah sholat yang waktu itu paling banyak. Habis maghrib. Rata-rata maghrib. Ingin kula habis asar. Yeah. Supaya orang tidak kapok. Repot kalau orang itu jadi kapok. Kapok Lombok itu napa-napa. Kapok agama nih repot ini. Terus lanjut. Sholat sunnah yang sangat disunahkan, sunnah mu'akadah, kesunahannya dikuatkan.
yang selain sholat rawatib. Apa niku? Sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa. Sekilas mau nih. Terus sholat sunnah rawatib. Ya, adik-adik ini biasanya nggak pakai sholat sunnah. Sholat sunnah nggak? Sholat sunnah nggak? Apa biasanya sholat sunnah? Yo melok-melok nek Duha. nek sing sholat. Duha. Ini kok bisa kesini tadi yang ngajak siapa? Ngepas. Bagus ini kesini terus. Mulai jam berapa nih tadi? Sendiri? Pas Pak Tres. Sampai dari katanya dari Sempol. Kok Pak Tres? Saudaranya Pak Tres? Nggih, sing pundi? Oh, nggih. Pak Tres sing jualan gas ini kan? Nggak tahu. Pak Tres yang polisi. Polisi tak? Oh, iya. 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 Sholat sunnah itu apa fungsinya? Melengkapi cacat-cacat dalam sholat fardu. Loh, perasaan saya sholat fardu saya sudah bagus di perasaan. Hasilnya pasti cacat. Pasti ada kekurangan sempurna. Mana dari segi khusyuknya kurang sempurna, dari segi bacaannya kurang fasih, kurang paham artinya, gerak ubah-ubah tangannya. Pokoknya sholat fardu itu untuk sempurna itu sulit. Makanya disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Dan dalam sebuah hadis qudsi, orang bisa dicintai oleh Allah itu sebab mengamalkan amalan-amalan sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya, semoga Allah mudahkan kita, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Tidak henti-hentinya, berarti terus nggih? Nggih, nek kadang semangat ngamalne loyo mboten niku berarti kadang-kadang berhenti. Seorang hamba mboten hadisnya niku tidak henti-hentinya. Seorang hamba mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah nafil sunnah hatta uhibahu, kata Allah, sampai akhirnya aku mencintai dia. Kesimpulannya dari para ulama, adik-adik, kalau pengen dicintai Allah, sering sholat sunnah. Kalau fardu jelas itu pondasi. Ambruk Islam kita kalau sholat fardunya ada yang bolong. Pondasi itu nggak bisa ada bangunan Islam kalau pondasinya roboh. Tapi untuk mendapat kecintaan Allah, niku ibadah-ibadah sunnah penting, sunnah nih. Ya, orang sekarang lama ndak sunnah, ya. Jadi seolah-olah sunnah itu malah jadi alasan untuk mudah meninggalkan. Karena sunnahnya gak wajib. Nah, kebalik. Ya adik-adik, sampai nak tak kayak duit, ini wajib nompo nggak? Wajib nggak? Di amplop, isinya 1 juta, telu jumlahnya, pas telu, zero lu, beneding 1 juta. Tak kayak ini wajib nompo betul? Enggak, sunnah nggak wajib. Terus tak kayak tenan, nompo betul? Karena sunnah ya. Nyampo ditompo sunnah. Paham, urusan dunia paham. Duit, nompo duit itu sunnah.
Tapi nek gak tak tampa rugi aku. Jadi wajib. Akhirnya jadi wajib cari ini ya. Ini urusan agama, oke sih nggak paham. Pahamnya tentang dunia saja. Nah, mun Allah beritakan ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah ghafilun. Mereka paham dengan jelas urusan dunia, tetapi urusan akhirat ghafilun, lalai, nggak paham. Beras. Yeah. Semoga Allah pahamkan kita, amin amin. Amin. Oke, sholat rawatib niku cacahe enten 17 rakaat sing minimal ini. Kok saged 17 ribu niku? Sing pertama qobliyah subuh 2 rakaat. Dihitungi Dik, sampai sing tukang hitungi loro. Qobliyah subuh 2 rakaat, terus qobliyah dhuwur 4 rakaat. 6. Ba'diyah dhuwur 2. 8. Qobliyah asar 4. Pinten? 12. Ba'diyah maghrib 2. 14. Ba'diyah isya 2. 16. Witir 1. 17. Di minimal-minimale sholat rawatib niku 17 rakaat. Kalau mau nambahin lagi qobliyah maghrib, qobliyah isya, witirnya ditambahi 3 rakaat, 5, 7, 9 pol. Pinten witir maksimal 11. Boleh 2 rakaat salam terus 1, boleh langsung 3 rakaat, boleh langsung 11 rakaat 1 kali salam, boleh. Kalau nggak pulpen ya dihitungi seret ben mboten lali. Sholat di antara sholat sunnah itu tadi, yang paling penting adalah sholat witir. Sholat sunnah kok. Di antara semua sholat sunnah yang paling penting nomor 1 itu sholat apa? Witir. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir. Maka kata para ulama, witir untuk Kanjeng Nabi ini hukumnya wajib. Untuk umat bagaimana? Beda pendapat. Sebagian ulama itu witir itu wajib bagi kita juga. Tapi kalau madzhab Syafi'i, witir ini sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Usahakan jangan sampai nggak witir, kelewatan dikodok. Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? 5 menit lagi ya? Oke. Kalau sholat tahajud itu yang paling mana rakaat? Tahajud tidak ada batasnya. Sampai subuh. Nah, terserah jenengan. Tetapi yang amal yang paling bagus itu adwamuha wa in qalla. Amal yang kita bisa langgeng, ajek istiqomah. Kalau jos-josan kadang-kadang langsung 10 rakaat bisa. Tapi untuk istiqomah tiap hari 10 rakaat kadang-kadang berat. Makanya dikira-kira sendiri, kira-kira yang saya bisa istiqomah itu berapa? 4, ya udah 4. Tahajud istiqomah 4 rakaat. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Sedikit tapi kusuk. Enggak usah kesusu. Podo-podo sholat 20 menit. Si A 20 menit dapat 20 rakaat. Misalnya ya. Si B 20 menit dapat 4 rakaat. Saya pundi? Saya si B. Tambah dawa ngadeke, tambah lama rukuknya, sujudnya tambah afdol.
Ribon, insyaallah. Kan ini dinikmati busuk. Aku ora apal ya, arep maca apa ya? Ini diulang-ulang. Kulhu bulan baleni ping 100. Angsal. Fatihah ping 3. Setiap rakaat ping 3 Fatihah. Sae. Sambil dihayati renungi maknanya. Tasbih ping pinten dawakne 33. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nanti kerasa budunge, boyonge. Iku olahraga sing dahsyat niku. Tapi mboten sah diniati olahraga nggih. Niate salat ngoten mawon. Tapi niku otomatis menan ketika salat kita ini bagus gerakannya, apalagi kalau lama, rukuknya lama, sujudnya lama, itu sehat. Ajaib salat niku. Sampai ada seorang doktor ilmu pengetahuan Amerika ataupun tingkatan ya, masuk Islam gara-gara meneliti sujud. Ternyata ada saraf-saraf di otak itu yang tidak ada pembuluh darahnya. Jadi, kapan dia dapat suplai darah? Saraf-saraf itu hanya cukup sesekali aja dapat darah. Ternyata itu ketika sujud. Ngoten nggih. Terakhir bahasa itu. Nggih. Masalah sholat. Ini matur Pak. Oke. Tujuan saya sholat itu seperti ke A, masjid A. Dan yang lain ada. Padahal yang saya tuju sholatnya sudah hampir habis Pak. Tapi masih bisa hampir habis. Terus masjid satunya baru Allah Akbar. Apakah saya ini ke yang A hampir habis atau yang B baru mulai? Yang bagus aslinya, yang afdal adalah kita sholat utuh lengkap dengan jamaah sejak awal. Berarti yang B. Ya, terima kasih. Saya sering gitu. Terus saya ngalami soalnya. Masjid A tak tujuh, wis mantai. Kemudian masjid B itu lagi Allah Akbar, terus aku naik ganti. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan selamat semua. Amin. Dia pun makin lama makin banyak lungkatnya, bukan banyak orangnya, banyak lungkatnya. Banyak malaikatnya. Mugi-mugi majelis kita ditampi Allah Ta'ala manfaat barokah untuk kita, untuk keluarga, anak putu, untuk seluruh umat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.